Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 24 Januari tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus, pasal 3, ayat 1-5 dan ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 7, ayat 29-31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 14-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya
sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah waktunya sudah dekat. Ada sebuah kalimat bijak yang berbunyi, "Beramallah atau berbuat baiklah, seakan-akan besok adalah hari kematianmu. Bekerjalah seakan kamu akan hidup selamanya." Kalimat ini mengajak pembaca untuk mengisi hari-hari hidupnya dengan sebanyak mungkin kebaikan. Seorang uskup memilih moto yang menarik dari Injil, yaitu Per transit bene faciendo, yang berarti berjalan sambil berbuat baik. Kedua kalimat bijak ini mendorong orang untuk memperbanyak amal kebaikan dalam hidup, karena menurut beberapa agama, amal kasih adalah syarat untuk masuk surga. Dalam rangka ini, beberapa kotak derma di minimarket sering disertai tulisan pintu surga. Artinya, orang yang menyumbang akan masuk surga. Saudara terkasih, kerajaan surga bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan suatu kabar gembira yang penting, bahkan mendesak. Yesus mulai tampil di depan umum dan melaksanakan misinya memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Untuk menyambut kerajaan Allah itu, sikap yang dibutuhkan adalah tobat dan percaya kepada Injil. Misi ini penting bagi Yesus. Warta gembira tentang kerajaan Allah adalah sesuatu yang serius. Itulah sebabnya pada bagian kedua dari bacaan Injil pada hari ini, Yesus memanggil dan memilih 12 rasul untuk bersama Dia melaksanakan misi yang mendesak dan penting ini. Yesus melibatkan manusia dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah dan warta tentang pentingnya pertobatan. Para murid juga pertama-tama harus melaksanakan laku tobat, meninggalkan jala atau kehidupan yang lama, dan menjalani hidup yang baru menjadi penjala manusia. Sikap tobat dan percaya yang dikehendaki itu seperti apa? Paulus dalam suratnya menegaskan bahwa dalam waktu yang singkat, kedatangan kerajaan Allah, orang perlu memusatkan diri pada perkara-perkara Allah, bukan perkara-perkara duniawi. Paulus mengajak orang Korintus untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan atau melaksanakan kehendak Allah. Itulah pertobatan yang benar untuk menggapai sesuatu yang lebih penting, yaitu kerajaan Allah. Pertobatan berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani kehidupan yang baru, yaitu mengikut kehendak Allah. Yunus dalam bacaan pertama diutus mewartakan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe segera mengikuti kata-kata Yunus, memaklumkan pertobatan, yakni perubahan pola hidup dari orientasi duniawi kepada hidup yang terarah kepada Tuhan. Secara sederhana, mereka mengumumkan puasa dan penyesalan di seluruh kota, bahkan binatang-binatang pun diikut sertakan dalam laku tobat ini. Saudara-saudariku terkasih, menjelang akhir tahun ajaran, banyak keluarga rela menjual harta benda mereka berupa ternak, tanah atau kebun mereka
untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Masa depan anak-anak mereka adalah sesuatu yang lebih berharga daripada harta keluarga. Mereka menjual yang berharga untuk sesuatu yang lebih berharga. Kerajaan Allah yang diwartakan dalam bacaan-bacaan pada hari ini adalah hal yang paling berharga. Untuk memperolehnya, kita diajak untuk meninggalkan hal-hal yang kita anggap berharga, perkara-perkara duniawi, dan berfokus pada perkara-perkara Allah. Meninggalkan perkara duniawi bukan berarti tidak lagi memiliki harta, tetapi menjadikan harta bukan sebagai tujuan hidup. Pertobatan berarti juga menjadikan kerajaan Allah sebagai tujuan hidup dan perkara-perkara duniawi sebagai sarana untuk mencapai tujuan paling penting itu. Saudaraku, waktunya sudah dekat dan singkat, maka berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin, seakan esok adalah hari terakhir dalam hidup kita. Laksanakanlah kebaikan itu dengan bahagia. Semoga demikian. Amin.